pendidikan, artinya pembentukan karakter itu di dalam keluarga. Makanya ketika keluarga sehat, berkarakter sehat, maka gereja pun akan sehat. Karena apa? 85% lingkungan keluarga itu sangat mendukung pertumbuhan karakter anak-anaknya. Oke. Nah, goal. Jadi tadi ada apa? Melankolis, ada kolerik, ada sanguin, ada apa lagi? Flegmatis, macam-macam karakternya. Tapi goalnya satu. Apa saudaraku? Menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Buat apa saudara melayani capek-capek, tapi karaktermu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah? Ingat bahwa barang siapa yang ada dalam Kristus sesungguhnya adalah new creation, ciptaan baru. Semua apa yang lama sudah berlalu. Karakter apa? Sanguin, flegmatik, melankolis, terus kolerik, semua bisa dibaharui di dalam Yesus. Saya mau tanya, ketika saudara mengenal Tuhan, hidup baru di dalam Tuhan, new creation di dalam Tuhan, karakter lama muncul nggak? Sekali-kali bisa muncul nggak? Tetap bisa muncul. Tapi karakter sanguin, flegmatik, melankolis, itu misalkan negatifnya bisa dibaharui nggak di dalam Yesus? Yang sanguin, yang pemarah, yang apa? Bisa. Saya emosional, tapi saya bisa kendalikan. Karena apa? Ada buah-buah roh, ya kan? Penguasaan diri, ya kan? Oh dulu saya nggak setia, tapi setelah kenal Yesus ada kesetiaan kan? Ada buah roh yang hidup dalam hidup kita. Makanya goal kita itu bukan memenuhi bangku gereja, bukan hanya sekedar kegiatan gereja, tapi goal kita adalah menjadikan jemaat yang kita layani menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang paling penting. Ketika jemaat sudah serupa dengan Kristus, artinya bahwa kekristenan itu akan semakin benar-benar nampak. Karena yang Tuhan Yesus tanya bukan berapa jiwa yang kamu, bukan saudaraku, tetapi apakah orang-orang yang saudara layani sudah menjadi murid Yesus atau belum? Sudah menjadi domba atau belum? Ya, atau menjadi serigala berbulu domba. Saya pernah baca di sini ya. Jadi domba itu apa? Serigala di mana? Di luar atau di sini? Di luar ya. Serigala berbulu domba di mana? Hah? Di dalam gereja ya. Kalau serigala berbulu serigala di mana? Hah? Di luar kan ya. Lebih bahaya mana? Serigala berbulu domba atau serigala berbulu serigala? Lebih bahaya mana? Iya. Kalau serigala berbulu domba nusuknya dari mana? Belakang. Ya, wah kamu itu baik, cantik, hebat, luar biasa. Oh tante Grace aku luar biasa, tante Grace. Cium cipika cipiki. Di belakang, paling saya paling gak suka tante Grace. Nah, jadi di depan baik, di luar. Nah itu serigala berbulu domba. Lebih bahaya mana? Serigala berbulu domba atau serigala berbulu serigala? Nah, Tuhan utus kita para domba itu di tengah serigala. Kita tahu serigala itu berbahaya, ya. Maka kita harus siap-siap. Tuhan juga dia bertanggung jawab mengutus kita meskipun di tengah serigala. Dia katakan, aku senantiasa akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Gak biarkan kita sendirian. Makanya kemanapun kita pergi, gak usah takut. Ada masalah apapun yang kita hadapi, kita gak usah takut. Ya kan? Karena apa? Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Saudaraku, Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Artinya bahwa kita diciptakan dari semula, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Tapi kenapa gambar Allah itu dirusak? Karena ada satu kekuatan yang ingin merusak gambar kita. Yaitu apa? Siapa? Ya iblis ingin merusak gambar kita, biar hubungan kita itu rusak. Makanya rencana Tuhan itu adalah damai sejahtera Allah. Rancangan Tuhan itu indah, masa depan itu selalu ada. Tapi rancangan iblis adalah kehancuran. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup yang supaya mereka hidup dalam kelimpahan. Artinya bahwa kelimpahan itu bukan hanya segi materi saja. Kelimpahan secara spiritual artinya batiniah kita.
Kemarin baru cerita anak rohani saya, ada satu orang kaya katanya uang tiap hari bawa uang 100 juta ke bank tiap hari, tapi akhirnya matinya bunuh diri karena tidak ada damai sejahtera. Siapa yang mencuri itu? Iblis yang mencuri agar hidup manusia rusak. Rancangan Allah tetap damai sejahtera, tapi rancangan iblis adalah kehancuran. Makanya kita hamba Tuhan itu menghadapi dua kekuatan, iblis dan Tuhan. Tinggal tergantung porsinya mau dikasih ke siapa yang lebih banyak, ke iblis atau ke Tuhan. Itu keputusan kita. Tuhan itu saingannya cuma satu kok. Iblis bukan saingan Tuhan. Ingat, iblis bukan saingan Tuhan karena dia sudah keok, sudah diinjak di atas kayu salib. Kebangkitannya sengat mau tidak berkuasa lagi. Jadi bukan saingan Tuhan. Saingan Tuhan apa? Saingan Tuhan apa? Mamon. Makanya jangan mengabdi kepada dua Tuhan, ya kan? Dua Tuhan artinya Tuhan nggak mau diduakan. Mamon artinya apa? Uang, harta kekayaan. Makanya Alkitab berkata gitu, di mana hartamu di situ. Coba ibu kalau nyimpan emas di bawah bantal, pergi ke gereja lupa nyimpan di lemari, ingat nggak? Aduh, jangan-jangan pencuri. Jadi pada waktu ibadah, aduh mas saya takutnya ada yang nyuri, gitu kan? Betul atau betul? Iya. Karena apa? Di mana hartamu di situ hatimu. Dan Tuhan sangat terluka ketika kita menduakan, mengabdi kepada dua Tuhan. Saingan terberat Tuhan apa? Adalah mamon. Makanya ada lagu, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Pagi, siang, petang, malam, apa? Uang dan uang. Makanya banyak orang rela meninggalkan segala sesuatunya karena uang. Hari ini gue mau ibadah, oh ada konser besar, tinggalin. Karena apa? Uang. Karena uang. Ingat, saya bilang kepada Tuhan, kalau melayani Tuhan, jangan mencari uang. Karena pelayanan dan bisnis beda. Kalau bisnis itu in, berarti ada untung. Tapi kalau pelayanan itu out, keluar. Nah, jadi kalau kita melayani Tuhan, jangan berharap in terus. Kita keluar. Artinya apa yang kita punya, harga diri kita, perasaan kita, ego kita serahkan semua sama Tuhan. Termasuk harta kita, uang kita. Ya. Kemarin Ibu Grace bilang, mau kunjungan ke sini kan bukan seperti lagunya Sari Singkong, tidak dengan tangan yang hampa, ya kan? Artinya nggak tangan kosong kan? Pas mau punya sih pasti perlu pelayanan. Nah, di dalam pelayanan itu nggak perlu hitung-hitungan in out-nya. Kita pelayanan pasti out. Kalau bisnis in. Jadi kalau saudara mau in dalam pelayanan, berarti lebih baik bisnis. Jadi beda ya pelayanan sama bisnis. Bisnis harus ada untung, tapi kalau pelayanan out, keluar, ya artinya pengorbanan, sacrifice, hati hamba, karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Memang gak mudah, butuh proses. Siapa yang proses kita? Memang Tuhan proses kita, emang langsung Tuhan, enggak toh? Melalui rekan pelayanan kita, melalui gembala kita diproses, ya, melalui lingkungan sekitar kita, masyarakat, tempat kerja kita diproses karena mereka adalah guru karakter yang diutus oleh Roh Kudus untuk memproses hidup kita agar kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Kalau orang dewasa di dalam Kristus, gak mungkin terjadi perpecahan, gak mungkin terjadi gontok-gontokan, gak mungkin terjadi ingin saling menjatuhkan, karena semua saling melengkapi. Kamu dan aku adalah satu tubuh Kristus. Ada yang berfungsi sebagai kepala, ada yang berfungsi sebagai telinga, ada yang berfungsi sebagai mulut, sebagai mata, sebagai kaki. Tapi gak ada yang paling jempol. Semuanya saling melengkapi. Makanya marilah belajar kepada
aku rendah hati. Yesus mengajarkan biar kita